Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, pada pasal 14-nya ada dikatakan bahwa dana desa itu direncanakan dianggarkan dalam APBN sebesar 60.570 miliar, di mana terbagi dua dalam hal penetapan pagu rincian per desanya. Untuk 59.570 miliar itu dialokasikan atau dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi, pemerintah desa menerima pagu dana desa di awal tahun 2026 itu hanya pembagian dari 59.570 miliar. Masih ada sebesar 1 triliun rupiah yang belum dirinci pembagiannya kepada beberapa desa, yang mana untuk 1 triliun rupiah ini nanti pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan atau melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Nah, pembagian dari 1 triliun ini biasanya tidak diterima oleh seluruh desa di Indonesia, hanya beberapa desa saja. Dan kita akan mencari tahu informasi terkait pembagian dari 1 triliun ini berdasarkan slide milik Direktorat Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan. Ada dikatakan yang pertama di slide halaman 5 dikatakan penyaluran insentif desa, yang mana pembagian dari 1 triliun itu diajukan terpisah dengan dana desa reguler. Jadi akan ada aturan yang terpisah terkait dengan desa-desa yang telah ditetapkan mendapatkan insentif desa untuk penyalurannya ke rekening desa. Ada aturan tersendiri. Selanjutnya, ini yang disampaikan di pasal 14 tadi, di mana desa-desa yang akan mendapatkan insentif desa karena desa tersebut melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, berikutnya ada disampaikan untuk penyaluran insentif desa. Kita langsung saja ke poin 2, di mana nanti penyaluran insentif desa dan daftar-daftar desa yang akan mendapatkan insentif desa hasil pembagian dari 1 triliun itu paling cepat itu di bulan Agustus dan paling lambat mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun. Jadi paling cepat di bulan Agustus akan terlihat desa mana saja yang akan mendapatkan pembagian dari 1 triliun itu dan bagaimana cara penyalurannya serta dilakukan penyalurannya, dan paling lambat nanti ikuti langkah-langkah akhir tahun anggaran. Nah, penyaluran insentif desa itu nantinya digunakan untuk mendukung kinerja usaha KDMP dan kawasan perdesaan prioritas dilaksanakan setelah bupati atau wali kota menyampaikan surat pernyataan kepala desa tentang komitmen penganggaran insentif desa dalam APBD desa. Selanjutnya, penandaan pengajuan penyaluran insentif desa atas desa layak salur dan surat pengantar. Dari apa yang disampaikan poin 3 ini, kita dapat melihat bahwa syarat agar insentif desa bisa disalurkan ke rekening desa yang dilengkapi oleh kepala desa hanya menyampaikan surat pernyataan bahwa komitmen kepala desa dalam hal penganggaran insentif desa tersebut dalam APBD desa. Selanjutnya, penandaan dan surat pengantar ini bukan yang dilengkapi desa. Selanjutnya kita lihat di poin 4 ini. Penyaluran insentif desa untuk mendukung kemampuan fiskal pembiayaan KDMP disalurkan setelah KPA kuasa pengguna anggaran penyaluran menerima rekomendasi dari KPA BUN pengelola DDIOKK. Nah, terkait poin 4 ini adalah amanat dalam hal mekanisme yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa
Untuk dana desa pembagian 1 triliun itu, sebagian dana desa yang dihitung pada saat tahun anggaran berjalan atau di tengah tahun anggaran berjalan di tahun 2026, dan nantinya sebagai reward atau insentif desa yang telah melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Dan nanti daftar-daftar desa yang akan mendapatkan insentif desa pembagian dari 1 triliun itu paling cepat di bulan Agustus atau paling lambat mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran. Persyaratannya hanya yang dilengkapi desa, yaitu menyampaikan surat pernyataan kepala desa terkait komitmen penganggaran insentif desa dalam APBD desa. Untuk poin 2 dan 3 yang kita lihat ini bukan yang dilengkapi desa. Mungkin sekian dulu terkait dengan informasi penyaluran insentif desa hasil pembagian dana desa tahun 2026, yaitu sebesar 1 triliun rupiah amanat dari pasal 14 ayat 1 huruf B ini dalam Undang-Undang 17 tahun 2025. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.